Diawali dengan memperlihatkan Wang Chong yang dijuluki sebagai pendekar terhebat sepanjang masa karena memiliki kitab 9 yin. Tapi rumor beredar bahwa dirinya telah meninggal. Tak ada yang berani mendekati tempat pertapanya selama bertahun-tahun kecuali seorang ahli kungfu bernama Ouyang Feng. Ia dengan pede mengambil kitab tersebut, namun tiba-tiba, tanpa ia sadari, ternyata Wang Chong belum meninggal, melainkan fokus untuk selalu menaikkan kultivasinya sambil menjaga kitab 9 yin. Ouyang Feng takluk hanya dengan satu jarinya saja. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian, seorang pemuda polos bernama Gu Jin sedang berkelana, lalu ia pun berhenti untuk beristirahat. Tapi tanpa disangka, di situ Gu Jin disambut oleh para gurunya yang sekaligus ingin menguji kesaktian Gu Jin setelah sekian lama tak bertemu. Hingga guru besarnya pun datang sambil mengingatkan bahwa saat ini dunia persilatan sangat berbahaya, yang membuat para guru berkumpul untuk menyelidiki hal tersebut karena diduga kuat hilangnya anak-anak belakangan ini secara misterius berkaitan dengan keberadaan Ouyang Feng dan para anggotanya di perguruan Baitou. Sebagai informasi, Ouyang Feng ini sangat terkenal dengan sebutan si racun barat, yang mana dirinya sangat tak tertandingi di dunia peracunan. Nah, Gu Jin pun kembali melanjutkan perjalanan setelah berpisah dengan guru-gurunya hingga sampailah di sebuah restoran. Yang mengejutkan, tiba-tiba seorang pengemis masuk entah dari mana minta ditraktir oleh Gu Jin tanpa peduli pelayan yang memarahinya. Gu Jin sebagai pemuda polos dan baik hati pun mentraktir sambil menyuruh pelayan memberi pengemis tua tersebut arak sesuai permintaannya. Kejutan belum selesai. Dua wanita dari perguruan Baitou datang ke restoran dan salah satunya menggoda Gu Jin yang terlihat seperti orang baru. Gu Jin yang polos dan pikiran yang bersih tak tergoda, namun justru si wanita berniat ingin menghabisi Gu Jin karena tak tertarik padanya. Saat itu pula datanglah wanita lusuh bernama Rong Er yang hanya dengan koin mampu membengkokkan kuku besi milik musuh. Melihat kondisi tak berpihak pada mereka, kedua pembuat onar pun pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian setelah selesai makan, mereka dikejutkan oleh kepanikan di mana dua wanita perguruan Gunung Baitou mulai beraksi mengambil bayi untuk dijadikan tumbal kesaktian perguruan Baitou. Gu Jin pun ikut mengejar ke sana kemari hingga akhirnya memojokkan salah satunya, yang ternyata itu hanyalah jebakan karena membawa keranjang kosong. So dengan demikian, bayi yang asli berhasil dibawa ke Gunung Baitou untuk ditumbalkan. Gu Jin akhirnya bekerja sama dengan Rong Er yang ternyata mengetahui informasi bahwa malam ini akan ada pertemuan setahun sekali yang rutin diadakan perguruan Baitou di markasnya. Oleh karena itu, tanpa waktu lama, malam itu pun mereka menyelinap dan menyamar sebagai tamu undangan. Gu Jin dan Rong Er pun memulai aksinya menuju lokasi yang mereka curigai. Dan benar saja, setelah kesana kemari, akhirnya mereka melihat ritual penumbalan lalu menggagalkannya hingga yang disantap Dewa Ular Iblis adalah anggota Baitou sendiri. Setelah memutar otak dan berjuang, akhirnya mereka berdua berhasil menumbangkan ular iblis tersebut dengan menusuk matanya lalu pergi secepatnya. Namun, saat sampai di lantai bawah, semua dikejutkan dengan kedatangan para guru Gu Jin yang memang telah menduga tragedi anak hilang adalah ulah perguruan Baitou. Tanpa waktu lama, datanglah sang ketua Baitou alias Ouyang Feng si racun barat. Serangannya pun ternyata berhasil digagalkan oleh Rong Er dengan jentikan jari mautnya. Nah, disitulah terungkap dari mulut Ouyang Feng bahwa sebenarnya Rong Er adalah putri tunggal Master Huang alias Master Jentikan Maut yang ditakuti dunia persilatan. Sayangnya, Master Huang ini adalah musuh dari para gurunya Gu Jin karena dulu telah menghabisi salah satu rekan mereka. Karena itulah, Rong Er yang pergi begitu saja dikepung oleh para guru di tengah jalan. Gu Jin yang polos dan baik hati hanya bisa memohon agar para guru mengampuni Rong Er yang telah membantunya dan juga menyelamatkan guru dari serangan Ouyang Feng sebelumnya. Gu Jin tak peduli kalau Rong Er adalah anak dari musuh bebuyutan para guru. Saat itu, semua guru marah pada Gu Jin tapi tidak dengan sang guru besar. Ia terlampau menyayangi Gu Jin hingga memutuskan untuk meninggalkannya bersama Rong Er sambil berharap Gu Jin menyadari kesalahannya. Malam pun semakin larut. Rong Er akhirnya mengungkap siapa ia sebenarnya dan juga memberitahu Gu Jin bahwa ketua perguruan Baitou dan anak laki-lakinya memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Jadi kalau Gu Jin nekat ke sana seorang diri, maka hanya akan sia-sia saja. Nah, saat sedang bersiap untuk makan, tiba-tiba datang sosok yang dengan cepat mengambil ayam mereka. Ternyata Rong Er sangat kenal bahwa orang itu adalah pengemis utara yang legendaris bernama Qigong yang memiliki jurus terkuat dalam dunia persilatan yaitu tapak 18 naga utara. Setelah bernegosiasi alot dengan Master Qigong, akhirnya dimulailah latihan jurus tapak naga utara sementara Rong Er setiap hari selalu menyediakan makanan enak untuk Qigong.
Tapi sayangnya, Qi Gong hanya mengajarkan 15 tapak dari 18 tapak naga utara yang sesungguhnya. Setelah itu Qi Gong mengatakan bahwa Ouyang Feng dan anaknya sedang menuju ke tempat Master Huang yang menurut informasi geng pengemis, tujuannya adalah untuk melamar putri tunggal sang master yang tak lain adalah Rong Er. Tapi Qi Gong curiga, bukan itu tujuan sebenarnya, melainkan untuk merebut kitab 9 yin yang kini konon diduga kuat berada dalam genggaman Master Huang setelah meninggalnya Wang Chong. So dengan demikian, singkat cerita, Rong Er pulang kampung yang diikuti oleh Gu Jin yang menuju kediaman Master Huang. Di tengah jalan, Rong Er bercerita sedikit tentang Master Huang alias ayahnya sendiri yang merupakan orang tersakti saat ini karena memiliki kitab 9 yin. Tapi, tiba-tiba Gu Jin seperti terkena genjutsu dan masuk ke dalam dunia ilusi, di mana saat itu ia ditemui oleh seorang misterius bernama Zhou, yang tak lain adalah adik dari Wang Chong, sang pemilik pertama kitab 9 yin. Setelah perkenalan, tentu Gu Jin langsung hormat padanya, lalu ia memohon agar kitab 9 yin dihancurkan saja karena membuat para master dan manusia saling menghabisi satu sama lain. Di situ Zhou takjub karena walaupun masih muda, Gu Jin tak tergiur dengan kesaktian, tapi justru lebih memikirkan keselamatan umat manusia. Oleh karena itulah, Zhou dengan kesaktiannya mewujudkan kitab 9 yin yang telah dihafalnya lalu memberikan pada Gu Jin. Lalu Zhou meminta Gu Jin menghafalnya. Beberapa hari berlalu dalam dunia ilusi, sementara dalam dunia nyata, Rong Er sudah di kediaman ayahnya sambil pasrah karena tiba-tiba kehilangan Gu Jin yang masuk dalam dunia ilusi. Dan akhirnya, Ouyang Feng pun sampai ke kediaman Master Huang untuk mewakili anaknya melamar Rong Er. Tapi seperti yang sudah diduga, Rong Er memperlihatkan sikap tak setuju dengan keras karena telah mengetahui niat Ouyang Feng sebenarnya. Untungnya, Gu Jin akhirnya berhasil menyusul setelah lolos dari ilusi. Tak lama kemudian, Master Qi Gong pun datang untuk mendukung Gu Jin melamar Rong Er yang mana ternyata Rong Er pun menyukai Gu Jin. Kompetisi melamar pun semakin terlihat. Oleh karena itu, Master Huang mengadakan perlombaan di mana pemenangnya berhak menjadi menantunya, namun tanpa menggunakan tenaga dalam. Akhirnya babak pertama dimenangkan oleh Gu Jin. Berlanjut pada babak kedua alias lomba menghafal, di mana keduanya diperlihatkan gulungan sastra yang panjang kesukaan mendiang istri Master Huang. Lalu diberi waktu setengah jam menghafal dan menyetor hafalannya pada Master Huang. Saat itu jelas, Gu Jin mampu memenangkannya karena kebersihan hatinya memudahkan hafalan, dan juga ia telah berlatih menghafal kitab 9 yin dalam dunia ilusi. Di situ pula, Master Huang mengungkap bahwa Gu Jin telah melafalkan lebih banyak dari gulungan yang ditunjukkan, dan itu semua adalah isi lengkap dari kitab 9 yin. Semua terkejut hingga Ouyang Feng pun bingung dan mengakui kekalahannya. Tapi Ouyang Feng tentu mundur dengan sebuah rencana jahat. Iya, Ouyang Feng pun segera mengeksekusi rencana jahatnya setelah mengetahui dari informasi anggotanya yang telah menyebar bahwa guru-gurunya Gu Jin akan menuju ke kediaman Master Huang. Nah, di tengah jalan, di pulau yang sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Master Huang, Ouyang Feng seorang diri mencegat dan menghabisi mereka karena ternyata ilmu bela dirinya jauh lebih sakti dari para gurunya Gu Jin. Nah, hal itu bukan tanpa tujuan, karena rupanya Gu Jin yang masih bersama Rong Er akhirnya menemukan guru-gurunya dihabisi, sehingga otomatis ia menduga kuat bahwa Master Huang lah yang melakukannya, hingga Gu Jin pun dengan emosional mendatangi Master Huang dan menyerangnya. Kesalahpahaman luar biasa terjadi hingga mereka bertarung. Dan saat Gu Jin hampir dihabisi, tiba-tiba Ouyang Feng datang menyelamatkannya, tapi bukan karena baik hati, karena Ouyang Feng ingin menyalin kitab 9 yin yang telah dihafal Gu Jin. Nah, disitulah akhirnya pikiran Gu Jin dan Master Huang terbuka bahwa mereka telah dijebak. Gu Jin pun dibawa ke tepi gunung di mana Rong Er disandra sebagai ancaman jika Gu Jin tak mau melafalkan dengan lengkap kitab 9 yin. Gu Jin yang dianggap lemah
polos dan tertekan. Bait demi bait dilafalkannya dengan jujur, sehingga semua isi dari kitab 9 Yin ditulis oleh anak Ouyang Feng dan diiringi oleh Rong-er yang terus menangis. Setelah selesai, tentu Gu Jin akan segera dihabisi, tapi saat itu datanglah Zhou yang langsung mengalihkan perhatian Ouyang Feng dengan jurus cahayanya hingga memberi kesempatan kabur bagi Rong-er dan Gu Jin. Berhari-hari dalam persembunyiannya, dengan sabar, Rong-er merawat Gu Jin yang badannya babak belur terkena jurus jentikan maut Master Huang. Hingga saat mulai pulih, Gu Jin ingin mendatangi Ouyang Feng untuk membalas kematian para gurunya tanpa peduli dirinya akan kalah. Untungnya niat tersebut dicegah oleh Qigong yang akhirnya memutuskan untuk mengajarkan 3 tapak terakhir yang akan membuat Gu Jin menjadi sangat kuat. So, esok paginya, Master Qigong langsung mengajarkan 3 tapak terakhir sambil mengatakan bahwa jika Gu Jin telah menguasainya dengan baik, maka perpaduan antara kitab 9 Yin dengan unsur Yin dan jurus 18 tapak naga dengan unsur Yang akan melengkapi tubuhnya bagaikan aliran Yin Yang, hingga disitulah Gu Jin dapat menjadi pendekar terkuat dengan jurus yang lengkap. Hari-hari pun berlalu hingga akhirnya Gu Jin telah menguasai 18 tapak naga dengan sempurna. Tanpa waktu lama, mereka pun pergi ke puncak Gunung Baito yang rupanya di sana juga telah ada calon ayah mertuanya. Tapi reuni tersebut langsung dirusak oleh Ouyang Feng yang dengan pede datang menyerang setelah menguasai kitab 9 Yin. Padahal ia tak sadar bahwa seni bela diri Gu Jin telah lengkap alias telah menjadi Yin Yang. Ouyang Feng pun ngamuk setelah tak berhasil menghabisi Gu Jin. Karena tak bisa mengontrol kekuatannya, aliran Yin yang berlebihan dalam tubuhnya mulai merasuki dan mendominasi. Di sisi lain, Gu Jin mulai bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatan 18 tapak naga utaranya. So, dengan demikian, semua kegelapan telah berakhir. Gu Jin resmi menjadi pendekar terkuat di dunia saat itu, lalu menikahi Rong-er dan hidup bahagia bersama selamanya. Namun, saat itu, tentu saja film pun berakhir.